Selamat siang, ketemu lagi sama Desi di sini. Hari ini aku mau bahas buku tentang Bahagia Itu Sederhana. Karyanya Komik Mamon. Bahagia itu kita yang ciptain, bukan orang lain. Pasti kalian udah sering dengar dong kata-kata itu. Mungkin ada beberapa orang lupa caranya bahagia gimana. Ya udah nih, sekarang aku kasih review ya bagaimana sih cara bahagia menurut Komik Mamon ini. Untuk yang menyukai kopi, pasti sudah tahu dong, ada 1000 kebahagiaan yang bisa dinikmati dalam secangkir kopi. Kopi tetap kopi, ada kopi yang harum dan benar-benar bisa dinikmati, ada pula kopi yang pahit dan penuh dengan ampas. Begitu pula dengan kehidupan, kita semua punya derajat yang sama sebagai sesuatu yang hidup, namun kehidupan terkadang membuat kita menjadi berbeda. Kopi yang harum dan hangat melambangkan kebahagiaan hidup, sedangkan kopi yang pahit dan berampas menggambarkan segala kesedihan yang kadang kita rasakan dalam menjalani hidup. Perlu diingat pula bahwa kopi bukan untuk dirasakan, tapi untuk dinikmati. Kopi yang pahit dan penuh dengan ampas bahkan terasa lebih nikmat di lidah beberapa orang. Artinya bahwa kebahagiaan itu kita yang tentukan. Sesuatu yang bagi banyak orang adalah kesedihan, mungkin bagi beberapa orang adalah kebahagiaan. Mereka bahagia karena mereka memilih untuk menikmati apapun yang mereka punya. Kebahagiaan tidak bisa diukur dalam materi. Kita memiliki tata surya dan isinya pun belum tentu kita menjadi orang yang bahagia. Gimana rasanya setelah kamu memaafkan orang-orang sekitar kamu yang mungkin pernah membuat kamu merasa sedih, sakit hati, marah, kecewa? Pasti bahagia kan? Bahagia itu memaafkan. Memaafkan berarti membebaskan hati kita. Seperti ruangan yang berisi barang-barang dari masa lalu. Ada kalanya kita perlu mengeluarkan yang tidak perlu untuk memasukkan barang-barang yang baru lagi. Coba deh, berikan hati area kosong untuk kita meletakkan kebahagiaan. Pasti kalian udah tahu kan, untuk setiap 1 menit kemarahan, kalian kehilangan 60 detik kebahagiaan. Dan hampir banyak orang mengetahuinya, tapi mereka tetap memilih untuk marah. Kamu sering lupa untuk menjaga hatimu, padahal bahagia itu menjaga jiwa. Ingat, hatimu adalah hartamu yang paling berharga. Jangan menjadikan keberhasilan orang lain sebagai kambing hitam dari kegagalan kita. Jangan jadikan kebahagiaan orang lain sebagai pemicu keresahan kita. Mengapa kita tidak memilih untuk bahagia bersama saja? Kita harus belajar melihat kebahagiaan orang lain sebagai motivasi untuk meraih hal yang sama, dengan usaha yang lebih keras dan doa yang lebih banyak. Jangan pernah habiskan waktu untuk iri dengan kebahagiaan orang lain. Sekarang saatnya ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Yang ini pasti udah gak asing di telinga kalian. Bahagia itu menjadi diri sendiri. Jangan biarkan komentar orang lain merusak mood kita. Kita menjadi stres hanya karena sibuk memikirkan pendapat orang lain. Padahal pendapat itu belum tentu benar. Masih banyak orang yang mengapresiasi apa yang kita lakukan. Lalu, kenapa harus pusing dengan pendapat 1-2 orang? Seperti secangkir kopi. Yang pahit bagi orang lain, belum tentu pahit bagi kamu kan? Gunakan kopi sesuka Anda, bukan sesuai selera orang lain. Bahagia itu berpikir positif. Tersenyum di pagi hari dapat menumbuhkan pikiran positif. Berpikir positif membuat kita bersyukur untuk semua hal dalam hidup. Dan ketika kita bersyukur, kita berada dalam keadaan damai karena tidak berpikir tentang yang tidak kita miliki, melainkan tentang apa yang kita miliki. Coba kita mulai dengan tersenyum di pagi hari, mengingat-ingat segala nikmat yang didapat di hari sebelumnya. Maka dengan demikian kita akan menjadi lebih bahagia. Pikiran positif membuat kita lebih mudah mengatur perasaan. Saat patah hati misalnya, tak sedikit orang lebih memilih untuk galau, menghabiskan waktu dengan kesedihan, bahkan tak sedikit yang putus asa lalu berbuat nekat. Itu karena di kepalanya dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Padahal kalau kita berpikir positif, bisa saja patah hati merupakan jalan untuk menemukan yang baru dan lebih baik. Untuk menumbuhkan pemikiran positif, Anda juga perlu melakukan introspeksi diri. Ketika dihadapkan pada kesulitan, coba tengok diri Anda. Lihatlah segala kekurangan dan kelebihan yang Anda punya. Ketika Anda menemukan kekurangan diri adalah alasan kenapa kesulitan itu menimpa diri Anda, maka Anda akan lebih mudah menerima kenyataan. Jarak antara bahagia dan sedih hanyalah pikiran. Bahagia itu menghadapi. Semakin kita berlari meninggalkan kenyataan, semakin cepat kita menemukan kenyataan yang lain. Dengan menghadapi berarti kita menyiapkan diri untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang baru.
Bila kita tidak mencoba untuk menghadapi kenyataan, maka di setiap kenyataan pahit yang kita temui, kita akan selalu merasa sakit. Seberat apapun kehidupan, hidup harus tetap berjalan. Apa sih rasanya setelah kita membantu orang-orang di sekeliling kita yang kekurangan, gak bisa makan, gak bisa minum. Setelah kita membantu mereka, pasti perasaan kita bahagia kan? Ya, karena bahagia itu memberi. Kehidupan adalah tebing-tebing tinggi yang memantulkan suara yang kita keluarkan. Ketika kita menerima kalimat yang baik, maka ia membalas dengan kalimat yang baik. Demikian pula seharusnya kehidupan. Berikanlah hal-hal yang baik, buatlah orang lain bahagia, maka kehidupan akan membalas dengan kebahagiaan. Kangen masa anak-anak? Ya, tentu, karena aku juga kangen banget masa anak-anak, dimana bahagia itu anak-anak, seperti anak kecil yang mengikat sarungnya di leher, lalu merasa dirinya Superman. Bisakah kita kembali ke masa anak-anak? Saat yang kau pikirkan selalu adalah tentang kebahagiaan, tentang bermain sepanjang waktu, dan bercanda sebanyak-banyaknya. Bila waktu tidak bisa kita putar kembali, maka mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Contoh, menerima hidup sebagai taman bermain dan kitalah sebagai anak-anak yang sedang bermain di taman itu. Ketika satu persatu ujian menghampiri, anggaplah itu saat kamu terjatuh dan lututmu berdarah. Kau hanya terluka. Kau akan menangis sesaat, namun kemudian kembali berlari bersama teman-teman. Bahkan, bila tak ditegur oleh ibumu, kamu tak akan pulang. Jatuhlah untuk sesaat saja, lalu berlarilah kembali sebagai anak-anak yang terus bergembira. Gimana? Bahagia itu sederhana bukan? Bermacam-macam teori tentang kebahagiaan sering berseliweran. Mungkin kalian juga sering baca. Orang-orang menyusun kalimat-kalimat indah tentang kebahagiaan. Kita membacanya namun tak kunjung bahagia. Saatnya ciptakan kebahagiaanmu. Kalau kamu milih bahagia, orang lain bisa apa? Yang perlu diingat, kebahagiaan bukanlah pencapaian, tapi sebuah keputusan kita sendiri yang menentukan kapan kita bahagia. Kita sendiri yang menjadi alasan untuk bahagia. Bila pintu kebahagiaan tertutup, cobalah untuk mengetuknya. Ketika kita percaya apa yang sedang kita dapati, itu adalah apa yang Tuhan inginkan. Maka saat itu pula kita menjadi lega. Rasa lega itulah yang membuat hari kita semakin damai, dan itulah kebahagiaan. Bahagia itu milik mereka yang hatinya penuh dengan cinta. Nah, sekarang udah inget kan apa aja yang bisa buat bahagia? Jadi, itu dia tentang bagaimana cara-cara kiat-kiat untuk bahagia dari komik Mamon yang berjudul Bahagia Itu Sederhana. Ini aku beli di Kinokuniya, harganya 45.000, jumlah halamannya ada 100 halaman dan dia bergambar. Terima kasih sudah mau bahagia bareng sama aku.